Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja. Perkenalkan, nama saya Jarod Munawan SE. Pangkat saya golongan 3B, penata muda tingkat 1. Saya bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang di bidang penegakan produk hukum daerah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan portofolio video tentang penegakan Peraturan Daerah 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran sebagai bentuk atau sebagai bahan uji kompetensi Pol PP ahli pertama menuju Pol PP muda. Selamat menyaksikan. Kita ada kegiatan penegakan Peraturan Daerah 8 tahun 2005 sebagai tindak lanjut kemarin pada waktu kita sudah melaksanakan kegiatan dan penegakan, tapi pada minggu lagi adanya pengaduan, kemudian kita pengembangan. Nah sekarang deteksi dini ini kan sudah melangkah ke sana, jadi tim penyelidik ini dari intelijen sudah ke sana melakukan pengembangan. Nah sebagai persiapan kita malam hari ini kan akan menindaklanjuti dengan bentuk penyegelan, Bu, terhadap tempat-tempat yang diindikasikan adanya pelanggaran peraturan daerah di situ. Itu, Bu, sebagai bahan ini kita sudah siapkan. Ini ada surat perintah sudah kita siapkan, berita acara penyegelan sudah saya siapkan. Kemudian penyegelannya juga sudah disiapkan, Bu. Jadi tinggal diperiksa dulu. Pelbagainya sudah tahu apa sudah diinfokan ke sudah, Bu, sudah. Tinggal nanti mungkin dari hasil yang Ibu lihat kembali, nanti kita akan melaksanakan briefing kembali untuk kita. Namun sebagai langkah awal kita, persiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan di administrasi pendidikan, dari mulai pendidikan sampai pendidikan ini sudah kita siapkan. Seperti kan surat perintah, kan sudah siap, berita acara. Iya, jangan sampai ketinggalan ya surat perintah. Terus pasukan juga sudah berkoordinasi dengan bidang ibu? Sudah, Bu. Tadi Pak Kanita juga sudah saya hubungin. Tinggal mungkin nanti persiapan kita setelah saya koordinasi ke Ibu, mungkin kita akan briefing sebentar dulu untuk melaksanakan penempatan di mana-mana untuk posisi-posisinya. Itu, Bu. Ya, laksanakan saja malam ini. Satu harus humanis ya. Siap, Bu. Humanis, jangan sampai keluar dari SOP kita. Yang sesuai SOP, kalau memang ada si pemiliknya ya dibicarakan dengan baik-baik. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sudah mengirim, ada sebagian yang di perkotaan ya. Di lokasi mana aja tadi Pak Pincong ngirimin rumah berapa pohon ya? Sewan. Di Sewan ya? Ya. Di Sewan berarti maksudnya Kota Tangerang ya? Ya. Sewan. Di Sewan. Sewan ini nama yang agak asing. Sewan. Di jalan apa Pak Pincong? Jalan Surya Dharma. Surya Dharma ya? Ya. Benar ya? Ya. Surya Dharma. Itu tadi sudah nurunin. Nah, Berapa banyak yang udah diturunin? ya, lulusan. Kurang lebih. Ya. Dalam Surya Dharma
10 dus ya. Di warung milik siapa tadi? Miliknya siapa tadi? Iwan. Iwan ya. 10 dus. Warung jamu ya? Iya, warung jamu. Warung jamu. Iwan. Kalau nggak salah sih dia di Kelurahan Mekarsari ya? Mekarsari Pak Iwan? Mekarsari kan? Kelurahan Mekarsari. Kelurahan Mekarsari, Jalan Gunadarma ya? Iya. Berbeda atau jadi kelamin yang sama. Jadi pasal 2 ini jelas setiap orang di daerah sendiri tadi sudah dijelaskan. Nah inilah adalah bagian-bagian dari peraturan daerah. Makanya penjelasan ini panjang sehingga nanti kalau memang nanti ada pertanyaan saya lebih senang dialog nanti berkaitan dengan peraturan daerah ini. Jadi menambahkan kembali juga bahwa memang berkaitan dengan ada tadi bicara masalah peraturan daerah 8 tahun 2018 itu di pasal 4 bahwa penggunaan bangunan ini harus sesuai dengan peruntukannya kalau dikembalikan kepada 8 tahun 2014. Itu adalah sanksinya pada pasal 87 apabila nanti tidak sesuai dengan dalam rangka awal kita penegakan peraturan daerah 8 tahun 2005 tentang prostitusi di wilayah Kecamatan Negrasari, kita melakukan kemudian penyelidikan terhadap tempat-tempat yang diduga atau yang diadukan oleh masyarakat adanya prostitusi di tempat tersebut. Selesai dari penyelidikan, kita mempersiapkan tim-tim kita yang akan melakukan proses lebih lanjut. Di antaranya yaitu kita melakukan berupa briefing, surat perintah tugas, berita acara penyegelan, pelengkap dalam administratif dalam penegakan atau penyegelan tempat tersebut. Sampai di TKP, di tempat-tempat tersebut, kamar-kamar masih digunakan walaupun pada waktu itu memang hanya ditemukan bukti-bukti berupa kondom dan lain-lain. Namun sebelum kita melakukan penyegelan, kita meminta keterangan dari pemilik tempat tersebut. Setelah kita meminta keterangan, kemudian kita melanjutkan kembali yaitu dengan melaksanakan penyegelan terhadap tempat-tempat usaha tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, kita memanggil pemilik usaha dan juga pemilik usaha tersebut kita kenakan. Setelah hasil BAP tersebut kita kenakan dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa siapapun dilarang untuk menggunakan tempat-tempat yang dijadikan tempat prostitusi tersebut. Ayat 2-nya bahwa wali kota berhak mencabut izin ataupun menutup tempat tersebut yang dijadikan tempat pelacuran atau prostitusi. Sebagai kesimpulan dari kegiatan penegakan Perda 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran ini, kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dan bertindak sebagai PPNS penyidik Kota Tangerang menghimbau kepada pemilik usaha agar patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di Kota Tangerang.
dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga putra-putrinya dari bahaya-bahaya prostitusi, agar tempat yang kita cinta ini menjadi aman, tentram, dan tertib. Masuk. Izin, Bu. Ya, benar. Bu, Siap, duduk aja. Gimana? Ini Bu, kita mau melaporkan hasil dari kegiatan penegakan peraturan daerah 8 tahun 2005. Nah, dari hasil kegiatan tersebut, ini kita sudah melakukan penyegelan terhadap tempat yang dijadikan menjadi tempat prostitusi tersebut. Tadi kita juga udah bicara sama masyarakat sekitar, termasuk kepada pelanggarnya, gitu. Agar nanti sebagai tindak lanjutnya, nanti kita akan melakukan tindak lanjut kepada justisi Pipiring. Ya. Maka sebagai bentuk awal dari kami ini TPNS yang mungkin teman-teman kita juga, kita melaporkan hasilnya. Jadi bahwa memang nanti setelah pasca penyegelan ini, kita akan tindak lanjuti dengan Pipiring, Bu. Terus untuk hasil BAP semua sudah ditandatangani semua sama pemilik atau pelanggar tersebut, tempat tersebut. Nah, ini Waktu penyegelan ada saksi dari RT atau RW? ada, Bu. Ada. Jadi, Masyarakat sekitar. Ya, saksi dari masyarakat sudah menandatangani. Nah, RT RW-nya juga sudah ada di situ, sudah menandatangani juga. Ada Itu, kendala? Ada kendala? Alhamdulillah enggak ada Ya. kendala. Itu bisa dulu Bu, hasil BAP-nya sudah ditandatangani semua sih. Sesuai ya. Ini deh, ini kan kalau STM tadi sudah ini. Kalau mungkin untuk BAP-nya kan sudah Bu, ini foto-foto penjelasan. Dan kita juga udah langsung Bu. Kemudian ini BAP-nya. Sudah ada BAP. Oke. Selanjutnya gimana nih setelah di segel? Tadi kan kami Pasang juga. stiker kan? Enggak, Bu? Pasang stiker. Penyegelan. Iya, Bu, kan stikernya kan udah dipasang semua. Nah, stiker, kemudian gemboknya, terus itu kan sebagai alat-alat sudah disiapkan semua. Tadi sudah disiapkan semua, kita sudah pemasangan semua, masuk kepada polis pol PP-nya itu sampai kita tempat-tempatnya. Di dalamnya sih nggak ada apa-apa, Bu, nggak ada kejadian. Dilanjut dengan sidang Pipiring saja ya? Iya, Bu, nanti kita akan mungkin Siapkan, hari ke depan lah, beberapa hari ke depan ini kita akan melaksanakan sidang Pipiring gitu. Oke, persiapkan semua bahan-bahannya yang akan disidangkan. Kalau untuk Pak kirim surat ke pemiliknya. Oh, siap. Ya udah, Bu, kalau begitu mah kita cukup sampai di situ aja. Jadi yang jelas kita akan melakukan tindakan lebih lanjut gitu untuk sebagai proses dari penyegelan dan kemudian proses kepada justisinya, Pipiringnya. Karena memang ketentuan di dalam peraturan daerah 8 tahun 2005 kemudian ada sanksi pasal 13 itu menentukan bahwa setiap pemilik itu bisa sampai kepada tindak pidana ringan. Ya, Bu ya. Oke, Oke. semangat. Ya. Terima kasih, Bu. Pak Jarod, sama-sama. Ibu. Ya. Pak Jarod. Oh,